Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kriswarni dari kelas 11 MPLB. Di sini saya akan mempresentasikan tugas identifikasi peraturan sarana dan prasarana kantor. Nomor 1, Permenpan RB nomor 48 tahun 2013 tentang standar sarana dan prasarana kantor lingkungan Kemenpan RB. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB nomor 48 tahun 2013 mengatur tentang standar sarana dan prasarana kantor di lingkungan Kemenpan RB. Peraturan ini dibuat untuk menetapkan standar minimal sarana dan prasarana yang harus ada di lingkungan kantor Kementerian Pan RB dengan tujuan mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi kementerian secara efisien dan efektif. Bab 2. Asas, maksud, tujuan, dan ruang lingkup pasal 2. Pertama, asas standar sarana dan prasarana kantor terdiri dari A. Tertib, B. Adil, C. Transparan, D. Efisien dan efektif, E. Manfaat, F. Keselamatan, G. Kesejahteraan, F. Kepatuhan, dan I. Akuntabel. Pasal 3. Maksud penyusunan standar sarana dan prasarana kantor adalah untuk A. Kepastian ketentuan penggunaan ruangan kantor, alat perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas. B. Keseragaman penggunaan ruangan kantor dan alat perlengkapan kantor. C. Kelancaran proses pekerjaan. D. Kemudahan komunikasi dan hubungan kerja yang baik antar pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. E. Kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan. F. Kemudahan pengamanan arsip dan dokumentasi. Pasal 4. Tujuan penyusunan standar sarana dan prasarana kantor adalah untuk A. Menciptakan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan kerja. B. Mewujudkan penataan yang bernilai estetika. C. Menciptakan keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur. Dan D. Mewujudkan sarana dan prasarana kantor sesuai standar. Pasal 5. Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi pengaturan mengenai ukuran, jumlah, bahan, kapasitas, jenis, dan mode atau tipe sarana dan prasarana kantor di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bab 3. Standar sarana dan prasarana pasal 6. Standar sarana dan prasarana kantor terdiri atas A. Ruang kantor, B. Ruang penunjang, C. Perlengkapan ruang kantor, D. Perlengkapan ruang penunjang, dan E. Kendaraan dinas. Pasal 7. Nomor 1. Ruang kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A terdiri atas A. Ruang kerja, B. Ruang tamu, C. Ruang rapat. Nomor 2. Ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf A diperuntukkan bagi A. Menteri, B. Wakil Menteri, C. Pejabat eselon 1, D. Pejabat eselon 2, E. Pejabat eselon 3, F. Pejabat eselon 4, dan G. Pejabat fungsional. Nomor 3. Standar ukuran dan perlengkapan ruang kantor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran 1 peraturan menteri ini. Pasal 8. Nomor 1. Ruang penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B terdiri atas A. Ruang ibadah, B. Lobi, C. Ruang pusat data atau server, D. Ruang arsip, E. Ruang perpustakaan, F. Ruang penyimpanan barang, G. Ruang pusat CCTV, H. Ruang poliklinik, I. Ruang sentral telepon, J. Ruang pos penjagaan keamanan, K. Ruang kantin pegawai, L. Ruang sumber tenaga diesel atau genset, M. Ruang LPSE, N. Ruang pantry, O. Ruang media center, P. Toilet, Q. Ruang istirahat, R. Ruang panel listrik, S. Ruang merokok, T. Ruang menyusui. Nomor 2. Standar perlengkapan ruang menunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran 2 peraturan menteri ini. Pasal 9. Nomor 1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disediakan kendaraan dinas. Nomor 2. Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Kendaraan dinas menteri, B. Kendaraan dinas wakil menteri, C. Kendaraan dinas pejabat eselon 1, D. Kendaraan dinas pejabat setara eselon 1, E. Kendaraan dinas pejabat eselon 2, F. Kendaraan dinas pejabat setara eselon 2, G. Kendaraan dinas operasional. Nomor 3. Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disediakan bagi pejabat dan pegawai selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut. Nomor 4. Standar kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran 3 peraturan menteri ini.
Pasal 11. Pemenuhan standar sarana dan prasarana kantor disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Nomor 3, Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah bertujuan untuk menetapkan standar minimum sarana dan prasarana yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan. Bab 3. Penataan sarana dan prasarana kerja. Pasal 2. Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pasal 3. Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan untuk A. Kelancaran proses pekerjaan, B. Kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat atau pegawai, C. Memudahkan komunikasi, D. Kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan, dan E. Memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi. Pasal 4. Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bertujuan untuk menjamin A. Keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani, B. Keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur, C. Cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam, D. Penataan yang bernilai estetika, E. Kesejahteraan pegawai, dan F. Kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume atau beban kerja dan struktur organisasi. Bab 3. Standarisasi sarana dan prasarana kerja. Pasal 5. Standarisasi sarana dan prasarana kerja meliputi A. Ruangan kantor, B. Perlengkapan kantor, C. Rumah dinas, dan D. Kendaraan dinas. Pasal 6. Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A meliputi A. Ruang kerja, B. Ruang tamu, C. Ruang staf atau ADC, D. Ruang tunggu, E. Ruang rapat, F. Ruang pola, G. Ruang data, H. Ruang bendahara atau pemegang kas, I. Ruang sandi dan telkom, J. Ruang arsip rahasia, K. Ruang arsip inaktif, L. Ruang arsip inaktif, M. Ruang arsip statis, N. Ruang perpustakaan, O. Ruang baca perpustakaan, P. Ruang poliklinik, Q. Ruang laboratorium, R. Ruang penyajian data, S. Ruang penyimpanan atau gudang, T. Ruang sentral telepon, U. Ruang komputer, F. Ruang pos penjagaan keamanan, W. Ruang kantin, X. Ruang sumber tenaga diesel, Y. Ruang ibadah atau musola, Z. Ruang kamar mandi atau toilet, AA. Ruang penggandaan, dan BB lain-lain sesuai kebutuhan. Pasal 7. Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B meliputi A. Perabot kantor, B. Alat-alat bermesin, C. Alat tulis kantor, D. Papan informasi, E. Peralatan alat ukur, F. Alat-alat visual, G. Alat-alat medis, H. Perangkat sandi dan telekomunikasi, I. Perlengkapan kearsipan, J. Perlengkapan petugas keamanan, dan K. Lain-lain sesuai kebutuhan. Pasal 8. Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 diperuntukkan bagi A. Gubernur, B. Wakil Gubernur, C. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, D. Sekretaris Daerah Provinsi, E. Bupati atau Wali Kota, F. Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota, G. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, H. Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota, I. Pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4, eselon 5, pejabat fungsional serta pegawai lainnya. Pasal 9. Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C meliputi A. Rumah jabatan, B. Rumah instansi atau rumah dinas, dan C. Rumah pegawai. Pasal 10. Nomor 1. Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A diperuntukkan bagi pemangku jabatan gubernur, wakil gubernur, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sekretaris daerah provinsi, bupati atau wali kota, wakil bupati atau wakil wali kota, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, dan sekretaris daerah kabupaten atau kota. Nomor 2. Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga. Nomor 3. Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya. Pasal 11. Nomor 1. Rumah instansi atau rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf B diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Nomor 2, rumah instansi atau rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disediakan perlengkapan. Nomor 3, penghunian rumah instansi atau rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya. Pasal 12. Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf C dapat disediakan oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13. Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf D meliputi A. Kendaraan perorangan dinas, B. Kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan, dan C. Kendaraan dinas operasional khusus atau lapangan. Pasal 14. Nomor 1. Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A disediakan dan dipergunakan untuk pejabatan negara. 2. Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi pemangku jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati atau wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.